Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Khaliqis samawati wal aradin, Mudabbiril khalaiqi ajma'in, Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, Bidalailil qat'iyyah wa wadihatil barahin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sadaqallahul azim. Segenap takmir dan seluruh jamaah Jum'ah Masjid Imam Al-Bukhari rahimakumullah. Tiada mutiara yang paling indah, tiada kalimat yang paling tinggi
Tiada untaian kata yang paling agung kecuali tasyakur dan tafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Allah yang Maha Agung, agungnya tidak terbendung. Allah yang mencurah rahmahkan kasih sayangnya dan melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang mengalir terus-menerus, nikmat yang tiada terputus, nikmat yang tiada terhitung jumlahnya dan tiada ternilai harganya. Salah satu dari nikmat itu adalah sisa-sisa umur yang terukur dan sisa-sisa nafas yang terbatas yang masih dititipkan oleh Allah sampai detik ini. Semoga kita bisa isi dengan ibadah demi ibadah sebagai bekal kita di dunia ini, lebih-lebih untuk kita di alam kubur dan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah di hari Jumat di tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah ini kita tingkatkan kuantitas dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, karena itu adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, agar kita menjadi orang yang paling mulia tidak hanya di hadapan manusia saja, tapi lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam Al-Quran bulan Rajab itu termasuk Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan, dihormati dan diagungkan. Di bulan inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Di bulan ini pula larangan-larangan untuk berbuat zalim, menganiaya satu dengan yang lain, dilarang berperang, dilarang menghalangi orang masuk ke masjid, termasuk ibadah haji dan umroh, dan berbagai macam larangan-larangan itu dalam rangka untuk menghormati bulan haram. Bulan haram ada 4, yang pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, dan keempat adalah Dzulhijjah. Salah satu dari kemuliaan bulan ini adalah karena di dalamnya ada perintah sholat yang diabadikan dalam peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Kaitannya dengan sholat yang kemudian itu menjadi ibadah yang paling utama, pertama dan terutama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Toha ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah memperkenalkan dirinya. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut untuk disembah kecuali aku. Maka beribadahlah kepada aku sebagai perintah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan dirinya sebagai Tuhan dengan ibadah dan sholat.
al-ibadatu ma'uddiyat ibtigha'an liwajihillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah. Ibadah itu prinsipnya adalah apapun yang kita lakukan dengan dua syarat. Pertama, mengharapkan ridho Allah, dan yang kedua, mengharapkan pahala di akhirat. Itulah disebut ibadah. Maka ibadah tidak hanya dimaknai sebagai ibadah mahdoh saja, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi juga ibadah-ibadah lain yang sifatnya muamalah, interaksi sosial secara horizontal. Ibadah vertikal itu jelas, dan ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Maka kuliah untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa itu juga ibadah. Mengajar di kampus sebagai dosen itu juga ibadah. Memungut duri di jalanan itu juga ibadah. Maka jangan pernah kita meremehkan amalan yang sekecil pun, karena kalau itu diniati untuk mengharap ridho Allah dan mengharapkan pahala, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Ada kisah tentang orang yang bisa masuk surga karena seekor kucing, tapi juga ada orang yang masuk neraka gara-gara karena seekor kucing. Itu artinya bahwa bagaimana kita memperlakukan kucing, maka itu menjadi landasan Allah memasukkan kita ke surga sebagai orang yang mulia karena ibadah. Selain dari karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga sholat yang kita dirikan ini bukan untuk mencari pencitraan, apalagi lalu diupload, lalu diposting, apalagi ditambah dengan ketik subscribe, like, and share. Sholat itu bukan untuk mencari popularitas, bukan menjadi ingin followernya lebih banyak, bukan juga untuk kepentingan-kepentingan komersial sebagai seorang YouTuber. Sholat itu adalah lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Kenapa harus sholat sebagai alat untuk mengingat? Karena orang sering lupa. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Salah satu ciri orang-orang yang fasik itu adalah orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah pun melupakan dia. Jadi kalau dia dalam kondisi terpuruk, rezekinya terhambat, nasibnya sial dan segala macam, bisa jadi karena dia melupakan Allah. Maka sholat itu digunakan kata aktim itu dalam rangka aqoma yuqimu iqamatan. Dari kata qoma yang artinya berdiri, maka mendirikan itu berarti nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu haruslah kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW pernah membukakan istrinya pada saat beliau sedang sholat, pintu yang ada di rumahnya. Beliau bergeser mendekati pintu dan beliau bukakan istrinya dalam kondisi sholat. Begitulah Rasulullah bagaimana menyayangi istrinya walaupun masih dalam kondisi sholat. Sholat juga dalam rangka untuk mengingat apa yang sudah Allah berikan pada kita. Kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Maka kalau kita habis wudhu, diperintahkan untuk sholat sunnah syukrul wudhu.
Kenapa kalau habis wudhu kok harus kita bersyukur? Karena suatu saat nanti kita tidak bisa berwudhu lagi. Suatu saat nanti kita tidak akan bisa bersuci dengan air. Suatu saat nanti kita sakit dan kita akan tayamum. Dan memang harus tayamum. Itu artinya bahwa bersyukurlah ketika kita masih bisa wudhu. Bersyukurlah kita masih punya air. Suatu saat kalau kita kekeringan, suatu saat kalau kita di padang pasir, tidak ada air, maka disitulah letaknya rasa syukur kita. Itu yang dimaksud. Maka kata zakaro itu selalu naat man'utnya dengan kathiro, zikron kathiro. Kalau amalan solihan, itu bedanya. Kalau orang mendirikan sholat untuk selalu mengingat Allah, itu artinya ketika dia berdiri di mana saja dia berdiri, harus selalu ingat dengan nilai-nilai sholat. Kita perhatikan kalau orang syahadat menggunakan kata dari tashhada. Kalau orang zakat tu'tiya. Kalau orang puasa tasuma. Kalau haji tahujjah. Tapi untuk sholat Allah gunakan kata taquma aqama yuqimu iqamatan, yang berarti adalah seperti sebuah konstruksi bangunan, maka dia fungsinya sebagai tiang. As-sholatu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamadin. Kalau sholat itu tiangnya agama, maka kalau kita mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, kalau kita meninggalkan sama dengan merobohkan agama. Kaitannya dengan ingat kepada Allah itu adalah persoalan memorize, memori. Di dalam otak kita itu ada memori. Ada otak kecil, ada otak besar, ada otak kanan, ada otak kiri. Suatu saat nanti kita akan mengalami yang namanya PDI, penurunan daya ingatan. Penurunan daya ingatan itu artinya adalah pikun. Pikun itu mengikuti bagaimana perkembangan dan pertumbuhan kita. Ada orang yang lebih cepat pikun, ada yang lebih lambat dan lebih lama, bahkan dia tidak pernah pikun. Ada Ikatan Neurolog Indonesia, ahli syaraf, pernah membuat sebuah penelitian tentang orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan waktu yang panjang dan lama ternyata bisa menjadikan memori kita semakin kuat. Akhirnya kepikunan itu melambat. Bahkan ada seorang nenek-nenek umur 80 tahun, dia hafidhoh. Hafalan 30 juznya tidak berkurang. Dia lebih kuat hafalannya itu dengan persoalan yang lain. Berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara bacaan Quran dengan memori seseorang. Sholat itu adalah salah satunya adalah ad-doa, membaca doa, dan juga tilawatil Quran. Maka ada surat-surat yang dibaca. Ketika orang sholat dengan bacaan Quran yang bagus dan lama, maka memorinya akan terus terjaga. Sampai tua pun dia tidak akan lupa. Begitulah yang dimaksud dengan aqimis sholata lidzikri. Penelitian di Inggris juga menunjukkan ibu-ibu yang hamil besar diperdengarkan Beethoven. Ternyata reaksi bayinya sangat bagus. Otaknya berkembang secara aktif. Saraf-sarafnya normal dibandingkan bayi yang dikandung oleh ibu yang tidak diperdengarkan dengan suara-suara yang indah, apalagi Al-Quran. Masaru Emoto dari Jepang, Yokohama University mengadakan riset tentang air, the power of water.
The miracle of water. Air itu diteliti, kemudian dilihat bagaimana air yang didoakan dengan air yang tidak didoakan. Air yang dibacakan sesuatu dengan yang tidak dibacakan sesuatu. Air yang dipuji dengan air yang dihina. Ternyata efeknya terhadap air setelah dibekukan dan difoto dengan foto elektromagnetik yang sangat tinggi kecepatannya, ternyata membentuk kristal yang indah seperti lampu ini. Sedangkan air yang dibenci, yang dihina, yang tidak diperlakukan baik, maka air itu pun ternyata ibarat kristal yang pecah. Begitulah otak kita. Kalau kita perlakukan dengan sholat, sering berdiri, rukuk, duduk dan sujud, maka dengan sholat itu insya Allah kita akan selalu ingat kepada Allah sampai kapanpun, dan itulah fungsi salah satu sholat yang kita dirikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun akan selalu mengingat kita kapanpun kita berada, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahil arsyil azim. Inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. La tada'alana dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.